Bab 278, Ivatar Jahaf 4. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Jadi, apakah kamu benar-benar menandatangani kontrak dengan Ifrit? Yujin bertanya. Panggil dia dengan nama lengkapnya, Raja Roh Api, Ifrit, Melkit menuntut. Yujin mengulangi, saya bertanya apakah Anda benar-benar berhasil menandatangani kontrak dengannya. Melkit menolak menjawab, ini rahasia. Tapi menurutku kamu mungkin gagal menandatangani kontrak, bukan? Kata Yujin menggoda. Jika kau benar-benar berhasil menandatangani kontrak, Lady Melkit, dengan kepribadianmu, tidak mungkin kau akan tetap diam tentang hal itu, kan? Mata Melkit menjadi gelap muram pada godaan yang disampaikan Yujin dengan terkekeh. Namun, Yujin tidak berhenti pada saat itu dan terus berbicara, meskipun kamu mengatakan bahwa itu kamu memiliki perasaan bahwa itu kamu pasti akan dapat menandatangani kontrak, pada akhirnya, kamu tidak berhasil menandatangani kontrak dengan Ifrit, kan? Melkit menjawab dengan dingin, aku berkata untuk memanggilnya Raja Roh Api, Ifrit. Kenapa aku harus menyebut namanya seperti itu? Yujin bertanya. Akhirnya kehilangan kesabaran, Melkit meraung keras, karena dia mungkin sedang mendengarkan percakapan kita sekarang. Dia mengeluarkan Firestone, yang dengan hati-hati dia selipkan di antara payudaranya, dan meletakkannya di atas meja. Biar ku jelaskan, aku tidak gagal mengontraknya, Melkit bersikeras. Kegagalan tidak ada untuk orang seperti aku, Melkit El Hayah. Hanya saja, sedikit, tampaknya pendapat kita satu sama lain tidak cukup terkoordinasi. Tapi begitulah kontrak. Kita perlu terus menyempurnakan persyaratan dan menyesuaikan satu sama lain sampai kita berdua akhirnya mencapai titik yang diinginkan di mana kita kemudian memutuskan, baik, mari kita buat kontrak. Yah, itu hanya berarti kamu benar-benar gagal, kata Yujin meremehkan. Seperti yang saya katakan, saya tidak. Saya katakan, kami baru saja merekonsiliasi perbedaan pendapat. Karena itu, Yujin, berhati-hatilah dengan caramu berbicara. Saat ini, percakapan ini sedang didengar oleh Spirit King of Flames yang hebat dan bersemangat, Lord Ifrit. Lord Ifrit, ini adalah betapa aku memujamu, kata Melkit sambil mengangkat Firestone dengan kedua tangan dan menggosokkannya ke pipinya. Melihat adegan ini, Tempest dengan keras menggertakkan giginya di dalam kepala Yujin. Berapa lama kamu akan terus menegangkan matamu seperti itu? Yujin bertanya, memiringkan kursinya ke belakang dan melihat ke samping. Dari sudut ini, dia bisa melihat Qian, yang tampak mengerutkan alisnya. Iklan oleh Pub Future. Aku tidak melakukan apa-apa, gerutu Qian. Yujin menunjukkan, bahkan sekarang, kamu masih melotot belati. Para itu telah melirik kita sejak sebelumnya, Qian akhirnya meludah saat dia tiba-tiba membuka kancing borgolnya dan mulai menyingsingkan lengan bajunya. Ketika Qian mengepalkan tinjunya, otot-otot tegang di lengannya bergerak-gerak mengancam. Dan seolah-olah itu tidak cukup, Qian bahkan melepaskan pedang dari pinggangnya dan menyandarkannya ke meja sehingga bisa dengan mudah menarik perhatian orang lain. Kamu benar-benar berlebihan, desah Yujin. Penduduk asli Samar diketahui menculik orang asing untuk memakannya atau menjualnya. Saya pernah mendengar bahwa itu kota-kota perdagangan seperti ini, khususnya, berfungsi sebagai tempat berburu bagi penduduk asli, gumam Qian hati-hati. Sudah 2 hari sejak mereka meninggalkan rumah Leonhard. Karena tidak ada gerbang Lungsin di Samar, mereka tiba di perbatasan selatan Kil sebelum bergerak langsung melintasi perbatasan ke kota perdagangan yang terletak tepat di pintu masuk hutan hujan. Kata-kata Qian tidak sepenuhnya salah. Samar adalah zona tanpa hukum di mana tidak ada hukum benua yang berlaku, jadi ada banyak penjahat yang melarikan diri ke sini dari kerajaan lain. Penjahat seperti itu sering melakukan kejahatan berkolusi dengan penduduk asli yang agresif dan kejam, dan turis kaya dan sembrono yang dengan sembrono akan menjelajah sampai ke tempat berbahaya ini adalah beberapa mangsa favorit mereka. Yujin mengejek, mereka tidak akan menargetkan kita kecuali mereka kehilangan akal sehat. Yujin dan teman-temannya sedang duduk di meja luar ruangan di bar jalanan. Meskipun dia telah melakukan kontak mata dengan beberapa dari mereka yang melewati mereka di jalan, sebagian besar segera mengalihkan pandangan mereka darinya dan dengan cepat bergegas melewatinya. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang yang menonton pesta mereka dari bayang-bayang. Orang selalu secara tidak sadar mengeluarkan jenis aura tertentu. Meskipun dia tidak mengenakan pakaian formal klan Hati Singa, aura yang dipancarkan dari Yujin cukup agresif sehingga tidak ada orang lain yang berani melakukan kontak mata dengannya. Sebaliknya, suasana di meja mereka cukup nyaman. Ini sangat lesat, kata Raimira sambil tersenyum lebar saat dia menikmati tumisan eksotis yang telah disendok ke piring mereka dan disajikan kepada mereka. Ada sesuatu di pipimu, Christina, duduk di seberang Raimira, mencaci lembut sambil menyeka pipi Raimira dengan serbet. Ibu, Raimira bergumam tanpa sadar. Dia sudah menerima perawatan semacam ini selama beberapa hari sekarang. Pada pertemuan pertama mereka, Raimira hampir terbunuh ketika sebuah cambuk tanpa ampun diayunkan ke arahnya, tetapi sejak saat itu, pendeta pirang ini sangat baik dan lembut padanya. Raimira dengan tulus berharap Christina bisa menjadi ibu kandungnya. Ketika aku berbicara dengan Lord Father, Black Dragon, aku bisa memintanya untuk membiarkanku mengambil manusia itu sebagai pengasuhku, pikir Raimira serius pada dirinya sendiri.
Dari apa yang dia dengar, satu-satunya yang akan mengambil tantangan untuk membunuh naga hitam adalah Eugene Leonhardt. Meskipun Raimira tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya terbunuh seperti itu, dia setidaknya bisa menyelamatkan pendeta itu. Aku juga, Tuan Eugene, ada sesuatu di pipiku juga, Mer, yang sedang makan di kursi di sebelah Raimira, merengek minta tolong. Tanpa tanda-tanda kesal, Eugene menyeka wajah Mer hingga bersih. Apakah itu benar-benar naga? Qian bertanya dengan skeptis. Raimira menuntut, panggil aku Dragon Duchess, kamu manusia yang tidak penting. Apakah dia benar-benar naga, salah satu penguasa semua sihir? Melkit bergumam dengan ekspresi tidak percaya. Sekarang setelah mereka menemaninya ke Samar, Eugenius terpaksa berbagi beberapa rincian misi mereka yang lain dengan Qian dan Melkit. Dia tidak memberi tahu mereka tentang bagaimana mereka terlibat dalam jatuhnya kastil iblis naga dan pemberantasan Karablum. Sebaliknya, Eugene hanya memberitahu mereka bahwa dia masuk ke kastil iblis naga selama pertempuran dan menculik Duchess Naga. Hanya itu yang dia katakan. Semua ilusiku tentang naga telah hancur, gumam Qian sambil menggelengkan kepalanya. Alasan Qian terus-menerus gugup dan terus mengamati lingkungan mereka bukan hanya tempat tanpa hukum yang samar. Qian berpikir bahwa itu semua yang mereka lakukan di sini adalah untuk menyelidiki kebenaran di balik ilmu hitam yang sedang dipersiapkan di hutan hujan samar, tetapi sekarang dia telah menemukan bahwa itu mereka ada di sini untuk hal-hal yang lebih penting. Mereka akan menyelamatkan Sienna yang bijaksana, tetapi Qian tampaknya merasa terbebani oleh beban tujuan mereka. Tidak bisakah kita mengganggu sihir dari sini? Qian bertanya dengan gelisah. Eugene menggelengkan kepalanya, aku merasa kita harus masuk lebih dalam. Begitu mereka tiba di kota perdagangan, Eugene telah mencoba menggunakan mantra drakonik pada Raimira. Namun, sepertinya mereka belum bisa mencapai celah dimensi di mana Raizakia berada dari sini. Bahkan setelah terjebak dalam celah dimensi, Raizakia entah bagaimana berhasil mengikat keberadaannya ke tanah hutan hujan samar. Tampaknya meninggalkan martabat naga, dia telah jatuh ke dalam keberadaan yang tidak berbeda dengan roh tanah. Berkat itu, Raizakia tidak menghilang begitu saja selama 200 tahun terakhir dan berhasil bertahan saat berada di dalam celah dimensional. Untuk mencapai ruang di mana Raizakia berada, mereka perlu membuka pintu dengan menggunakan Raimira sebagai kuncinya, dan pintu itu berakar di suatu tempat jauh di dalam hutan hujan. Atau yang lain, kita perlu menghapus seluruh hutan hujan, Eugene mempertimbangkan sambil berpikir. Ini, tentu saja, tidak mungkin. Menghapus keseluruhan hutan hujan samar berarti menghapus pohon dunia tempat Sienna disegel dan seluruh wilayah elf juga. Mereka harus membunuh Raizakia, lalu menyelamatkan Sienna. Untuk menyelesaikan kedua tugas ini, mereka tidak punya pilihan selain terlebih dahulu membuka pintu dimensi yang tersembunyi jauh di dalam hutan hujan. Kalau saja sesuatu seperti ini tidak terjadi, tidak akan sulit untuk menyusup ke hutan hujan, pikir Eugene dengan cemberut saat dia mengamati bagian luar bar. Ada perubahan besar dalam suasana kota perdagangan sejak terakhir kali mereka datang ke sini. Eugene sangat akrab dengan atmosfer seperti itu. Dia tidak bisa membantu tetapi terbiasa dengan mereka setelah menghabiskan begitu lama di dalamnya. Kota perdagangan itu terlibat dalam perang atau mempersiapkannya. Barang-barang yang diperdagangkan sebagian besar adalah bahan perang seperti senjata, dan turis jarang. Anda juga bisa melihat beberapa pedagang kematian dan hiena lainnya yang tertarik pada aroma perang. Bahkan penduduk asli sering terlihat menyewa tentara bayaran. Tapi aku pernah mendengar bahwa tentara kemerdekaan Fury telah mundur, kenang Eugene. Sepertinya Iris tidak ingin terlibat dalam perang ini. Tentara kemerdekaan Fury adalah sekelompok Dark Elf yang dipimpin oleh Iris. Terakhir kali Eugene melewatinya, telinga pisau itu berada di tengah-tengah membangun akar di dalam kota perdagangan ini. Tapi sekarang pemimpin mereka, Iris, telah dikalahkan dalam perang teritorial melawan Noir Giabella dan telah jatuh ke dalam peran bermain bajak laut. Yang mengatakan, ini tidak berarti bahwa tujuan akhir mereka telah berubah. Iris masih berharap untuk meningkatkan rasnya sendiri dan akhirnya mencapai pengakuan dinobatkan sebagai Raja Iblis berikutnya. Tampaknya daripada mencari kesenangan dalam perang ini, Iris telah memutuskan untuk mundur pasukannya lebih awal untuk menghindari kerugian pada jumlahnya yang sudah remeh dan fokus pada penjarahan laut. Dia ada di sini, kata Melkit sambil tersenyum. Dia telah melihat seorang pria mengenakan jubah merah tua, dengan rambut pirangnya diikat ke belakang, datang ke sini. Ini adalah Master Menara Merah, Lovelian Sophis. Karena dia segera berangkat dari Arot ketika dia mendapat pesan mereka, mereka telah menunggu untuk menemuinya di sini hari ini. Sudah lama sekali, kata Lovelian yang mendekat dengan senyum tipis. Ivatar telah memutuskan untuk tinggal di luar gerbang kota, jadi sekarang Lovelian, orang terakhir yang mereka tunggu-tunggu, telah tiba, mereka tidak perlu terus duduk di sini lagi. Setelah bertukar salam santai, Eugene dan yang lainnya mulai berjalan menyusuri jalan. Eugene memperingatkan Lovelian, ini semua rahasia dari Patriark. Ya, aku tahu, jawab Lovelian dengan anggukan kecil sebelum melirik ke arah Qian. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Melihat mereka bersama seperti ini, kontras antara saudara kandung itu jelas. Keduanya pada usia 21 tahun, mereka mungkin seumuran, tetapi Eugene memiliki cukup ketenangan sehingga dia mampu tampil tenang. Namun,
Qian harus menenangkan napas balapnya beberapa kali sejak mereka mulai berjalan. Meskipun itu reaksi normal untuk semua ini, pikir Lovelian sebagai, tanpa sepengetahuan dirinya sendiri, dia tersenyum kecut. Dia telah mengawasi Qian, Ciel, dan Yujin sejak kecil. Si kembar dari keluarga utama cukup luar biasa untuk disebut jenius, tetapi mereka masih belum seberapa dibandingkan dengan Yujin. Bukankah itu masalahnya bahkan sekarang? Di kedalaman hutan hujan, plot yang tidak diketahui sedang menetas. Penduduk asli yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk berperang. Dan akhirnya, mereka akan mencoba menyelamatkan Siena bijaksana, yang telah menghilang selama lebih dari 200 tahun. Bahkan Lovelian, yang telah melihat bertahun-tahun, tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan tekanan. Dapat dimengerti bahwa Melkit, yang hanya menemani mereka dengan iseng, masih bisa tampak tenang. Namun, Lovelian tidak bisa melakukan hal yang sama. Mereka pertama-tama harus berurusan dengan ilmu hitam yang dibencinya, dan jika hanya itu yang harus dihadapi, maka Lovelian akan mampu memanfaatkan haus darahnya untuk tetap tenang, tetapi setiap kali dia memikirkan Siena yang bijaksana, yang dia hormati sebagai Grandmasternya, hati Lovelian terasa berat dan mulutnya terasa kering. Bagaimana mungkin Qian, seorang pemuda berusia 21 tahun, melakukan yang lebih baik? Selain itu, ada juga fakta bahwa itu Qian datang karena rasa tugasnya sebagai patriark klan Leonhardt berikutnya. Satu-satunya yang bisa merasakan beban yang lebih besar daripada Qian adalah Yujin. Sebagai pahlawan yang telah diakui oleh pedang suci dan penerus Siena bijaksana, Yujin juga orang yang akan dipaksa untuk melawan Raizakia dalam celah dimensi saja. Lovelian bahkan tidak akan bisa melakukan apapun untuk campur tangan dalam pertarungan mereka. Bahkan dengan semua itu, wajah Yujin masih tenang. Meskipun rasa ketidaksesuaian ini adalah perasaan yang Lovelian dapatkan berkali-kali sampai sekarang, sensasi kali ini sangat kuat. Lovelian bertanya dengan hati-hati, apakah Anda baik-baik saja, Sir Yujin? Yujin memulai, mengapa kamu menanyakan itu padaku? Hanya saja kamu tidak tampak khawatir sama sekali, Lovelian terdiam. Hanya terlihat seperti itu. Saya sebenarnya sangat gugup, Yujin mengaku. Tapi itu benar-benar tidak terlihat seperti dia. Lovelian tiba-tiba curiga, bagaimana jika? Meskipun itu adalah ide yang tidak masuk akal, Lovelian adalah seorang penyihir. Dia percaya bahwa itu tidak ada sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal di dunia ini. Dari saat Yujin menciptakan tanda tangannya, dia telah menjadi setara Lovelian sebagai penyihir. Tidak masalah bahwa mereka memiliki perbedaan dalam jenis sihir yang mereka dan tidak dapat berikan. Dalam pertempuran sihir, selama mereka berdua menggunakan tanda tangan mereka, Lovelian tidak akan lagi bisa mendapatkan keuntungan atas Yujin. Itu saja sudah cukup mengesankan, tetapi bagaimana jika Yujin menggunakan semua kekuatannya untuk bertarung? Jika demikian, Lovelian tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Yujin. Namun ini masih hanya seorang pria muda berusia 21 tahun yang mereka bicarakan. Tapi bagaimana jika dia? Lovelian mempertimbangkan kecurigaannya sebelumnya sekali lagi saat dia menatap punggung Yujin. Bagian belakang pemuda yang berjalan di depannya tampak begitu dapat diandalkan dan berpengalaman sehingga sulit dipercaya bahwa dia baru berusia 21 tahun. Mungkin Sir Yujin adalah... Pikiran Lovelian tiba-tiba terputus oleh pekikan melengking Qian. Yujin tiba-tiba memukul Qian, yang berjalan tepat di sebelahnya, dengan tendangan rendah. Yujin menguliahi Qian, tenangkan wajahmu itu. Kemudian, saat Anda melonggarkan ekspresi itu, rentangkan bahu Anda juga. Mengapa kamu bertindak begitu kaku ketika kamu adalah orang yang dengan keras kepala bersikeras untuk mengikuti? Qian memprotes, kenapa kamu memukulku? Untuk membuatmu rileks, jawab Yujin sambil mengangkat bahu. Mungkin dia hanya terlalu banyak berpikir. Lovelian memiliki ekspresi bingung di wajahnya saat dia mencoba untuk tumpang tindih kecurigaan yang muncul di kepalanya dengan penampilan Yujin saat ini. Jauh di lubuk hati, Lovelian curiga bahwa Yujin Leonhardt harus menjadi reinkarnasi dari Great Fairmouth. Namun ketika dia melihat Yujin seperti ini, dia merasa itu tidak mungkin terjadi. The Great Fairmouth, yang kisahnya telah diturunkan melalui legenda, sepertinya tidak tumpang tindih dengan gambar Yujin Leonhardt ini. Sebaliknya, penampilannya yang kasual dan menyeringai lebih mirip dengan Stupid Hamel. Tapi itu benar-benar mustahil, pikir Lovelian meremehkan. Untuk Great Fairmouth yang bereinkarnasi sebagai keturunan dari garis keturunannya sendiri akan sulit dipercaya, tetapi itu masih tampak agak masuk akal. Namun, bagaimana mungkin Hamel bodoh bisa bereinkarnasi sebagai hati singa, sebuah keluarga yang tidak memiliki hubungan apapun dengannya? Jiwa almarhum seharusnya mengalir ke akhirat sesuai dengan hukum alam dunia. Kecuali ada orang gila yang melawan tatanan alam dan secara paksa mengambil jiwa Hamel bodoh, Lovelian memikirkannya lagi, tapi itu masih tampak sangat konyol. Lovelian berusaha keras untuk mengabaikan getaran menakutkan yang mengalir di punggungnya. Yujin berbalik dan bertanya, apakah ada berita lebih lanjut tentang Balzac Lutbet? Lovelina terlambat menjawab, tidak, belum ada berita. Dia hanya mengikuti prosedur dan mengajukan cuti 15 hari yang lalu sebelum meninggalkan menara sihir hitam. Dan kamu tidak tahu kemana dia pergi, kan? Yujin membenarkan.
Kita bisa yakin bahwa dia memang meninggalkan Arot. Tapi jujur saja, saya tidak berpikir Balzac yang merancang skema ini. Sementara saya setuju dengan Anda bahwa Balzac adalah individu yang mencurigakan, jika dia datang dengan skema seperti ini. Dia tidak akan bertindak begitu terang-terangan seperti dia, Lovelian menduga. Itu masuk akal. Untuk beberapa alasan, saya mendapatkan gambar Balzac melakukan eksperimen manusia di laboratorium rahasianya yang dirahasiakan di suatu tempat, kata Melkit sambil tertawa. Betapa frustasinya. Christina, pergi dan beri Hamel tepukan di pantat, Anise tiba-tiba menginstruksikan. Christina terkejut, hah. Ketika hanya kami berdua yang bepergian dengan Hamel, aku bisa keluar sesuka hati, tapi karena parti kami telah berkembang, aku tidak lagi bisa keluar dengan bebas, Anise menjelaskan. Sejak kapan kau peduli tentang hal seperti itu? Christina bertanya. Tidak apa-apa bagimu untuk keluar jika kamu mau, suster. Selama kau berhati-hati untuk tidak memanggil Sir Eugene, Hamel, begitulah. Anise menolak, tidak, saya tidak akan keluar. Jika ada situasi di mana aku harus turun tangan, aku tidak punya pilihan selain keluar. Namun jika memungkinkan, aku berencana untuk menyerahkannya padamu kali ini. Kata-kata Anise tulus. Sama seperti bagaimana Eugene menangkap aroma perang, Anise juga mendeteksi bau medan perang. Anise akrab dengan perang. Namun, Christina masih asing dengan perang. Anda harus melihat banyak mayat di hutan ini. Anda akan belajar betapa brutalnya perang, apa yang Anda, sebagai seorang ulama lajang, dapat lakukan di medan perang, dan betapa kecilnya keberadaan Anda sebenarnya ketika menghadapi kekejaman perang, Anise memperingatkan. Christina tetap diam. Saya harap Anda tidak akan hancur oleh perang pertama yang Anda lihat. Sebaliknya, saya berharap ini akan menjadi pengalaman yang akan membantu Anda tumbuh. Christina, saran langsung saya untuk Anda adalah, singkirkan keinginan aroganmu untuk menyelamatkan semua orang. Ya, suster, jawab Christina di dalam kepalanya sambil terus menatap punggung Eugene. Christina telah bersumpah bahwa dia akan mengikutinya. Dia telah memutuskan bahwa dia akan selalu melihat hal yang sama yang dilihat Eugene. Itu tidak sama dengan tugas Saint untuk mengikuti pahlawan. Christina Rogerislah yang memutuskan untuk mengikuti Eugene Leonhardt. Ketika dia mengingat kenangan ini, wajah Christina tampak sedikit memanas. Sambil mengipasi tangannya untuk mendinginkan wajahnya yang memerah, Christina mempercepat langkahnya. Jika memungkinkan, aku berharap aku bisa terlihat sedikit lebih manusiawi, gumam Hector dengan ekspresi bengkok. Itu adalah keluhan yang valid. Bahkan dalam istilah yang paling sopan, penampilan Hector saat ini tidak dapat digambarkan sebagai sesuatu yang dekat dengan manusia. Jumlah lengan Hector yang seharusnya berhenti di 2 telah ditingkatkan menjadi 6, dan dari lengan tambahan itu, 2 tampaknya pernah menjadi milik semacam monster ganas. Bagian bawah tubuhnya juga memiliki kaki monster, bukan kaki manusia. Untuk menyeimbangkan peningkatan jumlah lengannya, tubuh Hector harus menjadi lebih besar dan lebih tebal, dan di atas semua itu, wajahnya juga jelek. Sebuah suara bertanya, apakah tubuhmu tidak terasa benar? Aku sudah agak terbiasa. Aku hanya tidak suka tampilannya, keluh Hector. Jangan terlalu tidak puas. Bagaimanapun, saya menciptakannya agar sesuai dengan bentuk jiwa Anda, jadi itu adalah tubuh yang ideal untuk Anda, suara itu mengungkapkan. Tubuh Hector Leonhardt telah mati dan hancur. Tepat pada saat itu, jiwa Hector telah dipanggil oleh penyihir hitam yang dikontraknya, Edmond Codret. Sudah setahun sejak itu terjadi. Bentuk jiwanya, iya, Hector mendecakkan lidahnya karena kecewa saat dia memelototi tubuhnya. Dia baru saja mendapatkan tubuh ini setelah dipaksa untuk ada semata-mata sebagai jiwa. Tubuh mengerikan ini mungkin telah melepaskan semua kemiripan dengan umat manusia, tetapi itu semua lebih kuat untuk itu, dan dia juga bisa bergerak dengan mudah di dalamnya. Pada awalnya, itu canggung dan aneh untuk belajar bagaimana menangani memiliki 6 lengan, tapi sekarang dia sudah benar-benar terbiasa. Hector dengan ringan menggoyangkan ke-6 lengannya saat dia berbalik untuk melihat sekeliling mereka. Dia saat ini berada dalam arena yang luas, tetapi tidak ada lawan yang terlihat. Edmond adalah satu-satunya yang duduk di tribun penonton. Biasanya, disinilah budak suku Kocila dipaksa untuk saling membunuh untuk bertahan hidup. Mungkin karena ini adalah suku yang budayanya didasarkan pada hierarki kekejaman, ada jejak kekejaman itu di mana-mana. Setiap butir tanah mengeluarkan bau darah. Sebuah pagar yang terbuat dari tulang manusia telah didirikan di depan dinding arena. Mayat mereka yang telah meninggal di sini kemarin tergantung di ujung tusuk sate panjang yang telah didirikan seperti dekorasi. Hector tidak benar-benar merasa jijik dengan ini. Reaksinya yang tenang terhadap segala sesuatu benar-benar mengejutkan bahkan dirinya sendiri. Suara serak tiba-tiba memecah kesunyian. Seorang pria yang baru saja memasuki tribun penonton merengut pada Hector dan berkata, kamu benar-benar terlihat mengerikan. Itu membuatku ingin membunuhmu. Edmond menyela, kupikir aku sudah memberitahumu waktu sebelumnya, jadi kemana kamu pergi? Keluar jalan-jalan, kata pria itu singkat. Meskipun tangannya mungkin telah dibersihkan, ada aroma darah yang kuat melayang dari pria itu. Edmond tersenyum masam dan mengangkat bahu. Jika kamu ingin berjalan-jalan, mau bagaimana lagi? Terima kasih sudah datang. Jadi bagaimana sekarang? Apakah tidak apa-apa jika aku membunuh benda itu?
Pria itu bertanya, mengangkat satu jari dan menunjuk ke arah Hector. Tidak, kamu tidak bisa membunuhnya, bantah Edmond. Saya masih perlu menguji batas kinerja dan stres tubuh itu sesudahnya. Tapi kau tidak akan memanggilku untuk hal seperti ini, kan? Jangan membuat alasan yang begitu jelas. Anda hanya ingin melihat keterampilan saya, kata pria itu sambil mencibir. Tentu saja, itu salah satu alasanku memanggilmu ke sini, Edmond langsung mengakui. Saya tidak benar-benar ingin bermain bersama. Jika bukan karena permintaan tuanku, aku akan membunuhmu juga, pria itu meludah, bibirnya berubah menjadi cemberut, tetapi Edmond hanya menyeringai sebagai jawaban. Tolong pahami perasaanku, Edmond meminta dengan sopan. Bukankah wajar jika aku ingin melihat keterampilan terkenal dari Stupid Ham? Bahkan sebelum Edmond selesai berbicara, pria itu, tidak, Hamel telah menutup jarak dalam sekejap dan menusukkan pedangnya ke tenggorokan Edmond. Jangan panggil aku begitu, pria itu mendesis, matanya berbinar-binar. Bilahnya menyentuh jakunnya, tapi kulit Edmond masih setenang biasanya. Saya tahu Anda telah memberikan banyak bantuan dalam kreasi saya. Namun, itu tidak berarti kamu adalah tuanku. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Jika tidak, izinkan saya menjelaskannya untuk Anda. Awasi mulutmu, pria itu menggeram. Edmond mengangkat bahu sedikit dan mengangguk, dimengerti, aku akan lebih berhati-hati. Pria itu mendengus dan menurunkan pedangnya. Dia kemudian melompat turun di depan Hector, yang masih berdiri di arena dan melemparkan pedang yang dia pegang di belakangnya. Pedangmu, kata Hector penuh tanya. Apa menurutmu aku harus menggunakan pedang untuk menghadapi sepertimu? Pria itu mencibir. Tanpa memberikan tanggapan lebih lanjut, Hector mengambil sikap. Pria itu terkekeh ketika dia mengamati Hector, yang sekarang memegang pedang di masing-masing dari 6 tangannya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan berkata, ini mengingatkanku pada masa lalu.